dosen penguji yang terhormat, perkenalkan saya Desiana SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga Universitas Muhammadiyah Gresik tahun 2023 dengan NIM 230405275 dan nomor peserta PPG 201502642488. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan video pembelajaran ujian kinerja pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 bertempat di SMA Negeri 15 Ogan Komering Ulu. Pada kesempatan saat ini, saya akan menyampaikan materi barisan dan deret tentang deret geometri. Terima kasih, mohon masukan dan koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baiklah, selamat pagi anak-anak. Baik. Apa kabarnya? Baik. Untuk memulai pembelajaran hari ini, alhamdulillah ini kita berdoa dulu. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sikap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita absen dulu ya. Ya, Aldi Samkut, Andika, Anggun Wandira. Ya, semoga untuk yang sakit kita doakan orang tuanya supaya cepat sembuh. Kemudian mudah-mudahan yang akan datang bisa datang bergabung untuk belajar lagi ya. Sebelum kita mulai, checklist dulu persiapan belajarnya. Tadi sudah pakai kelas? Sudah. Perhatiannya coba berdiri dulu untuk melihat. Kita akan belajar tentang barisan dan deret geometri. Untuk barisannya sudah kita bahas di minggu lalu. Ya, hari ini kita lanjutkan ke deret geometri. Nah, sebelum kita membahas tentang deret geometri, Ibu akan menyampaikan dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan menggunakan modal PBL ya, seperti biasa. Di sini kalian diharapkan bisa menyelesaikan dan menyajikan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Untuk barisannya sudah, hari ini yang deretnya, ya. Kemudian kita ingat kembali tentang materi sebelumnya, di mana kemarin ada barisan dan deret aritmetika, kemudian ada barisan dan deret geometri. Nah, Ibu akan menanyakan apa perbedaan antara aritmetika dan geometri. Silakan. Ingin menjawab Ibu. Ya, silakan. Perbedaan antara aritmetika dengan geometri yaitu aritmetika mencari beda dengan selisih dan dengan menggunakan rumus U2 selisih U1 dan U3 selisih U2. Sedangkan geometri itu mencari rasio atau perbandingan dengan rumus U2 per U1 sama dengan U3 per U2. Iya, sekali ya. Jadi perbedaan antara aritmetika dan geometri itu adalah ada yang mencari beda atau selisih, ada yang mencari rasio atau perbandingan. Nah, sebelum kita lanjutkan, sekarang Ibu ada di sini bisa kelihatan nggak? Kelihatan ya. Di sana ada masalah. Khalid pulang ke rumah dengan bahagia karena ingin menabung di celengan kesayangannya. Jadi ceritanya di sini ada seorang anak yang termotivasi untuk menabung. Ya. Pada hari pertama Khalid menabung di situ sebesar Rp2.000. Kemudian di hari kedua Khalid menabung lagi dengan jumlah 2.500. Begitu seterusnya.
setiap hari menabung dengan selisih kenaikan tabungannya tetap. Jadi semakin hari itu selisihnya tetap ya. Antara tabungan kedua dengan tabungan pertama di situ sudah jelas terlihat bahwa selisihnya berapa di sana? 500. Kalau untuk dicari manual bisa, tetapi di sini Ibu ingin kalian mengerjakannya menggunakan di dalam deret geometri. Nah, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan ini? Ya, kita akan bahas hari ini. Sebelum kita membahas apa manfaat belajar dari barisan dan deret, adakah yang tahu? Jadi manfaatnya di sini ada Ibu. Bisa kalian lihat di sini. Manfaat barisan dan deret dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Tahukah kalian manfaat dari belajar barisan dan deret dalam kehidupan sehari-hari? 1. Menghitung jumlah tabungan. Pernahkah kalian menabung di bank? Misalkan, seorang menabung di suatu bank, pada bulan pertama dia menabung sebesar 50.000, bulan kedua dia menabung sebesar 55.000, dan bulan ketiga menabung sebesar 60.000. Demikian seterusnya. Berapakah jumlah tabungan selama 3 tahun? Sang siswa telat mengembalikan buku pinjaman perpustakaan. Sesuai dengan aturan perpustakaan, denda pada hari pertama sebesar Rp3.000. Untuk denda hari berikutnya Rp1.000 per harinya. Jika seorang siswa telat mengembalikan selama 2 minggu, berapa dia harus membayarnya? Jika menghitung satu persatu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Pada konsep barisan dan deret, kalian akan menghitungnya dengan cepat. Contoh-contoh tersebut adalah beberapa manfaat dari barisan dan deret. Coba carilah manfaat lain dari barisan dan deret di sekitar kalian. Ini adalah salah satu ilustrasi manfaat dari barisan dan deret. Jadi sangat bermanfaat sekali untuk kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya tadi bisa kita manfaatkan di dunia industri ataupun di dunia perbankan. Jadi siapa yang berminat nanti untuk jadi pegawai bank? Nah, sangat bagus sekali ini. Ya. Kita akan menyelesaikan suatu permasalahan. Di sini Ibu ada 3 permasalahan. Ya. Yang pertama, kalian harus menyelesaikan masalah ini, kemudian setelah itu setelah selesai kalian presentasikan ke depan. Nanti untuk siapa yang akan presentasi kita akan undi. Ya. Sekarang kita bentuk kelompok dulu sesuai dengan kelompok yang sudah kita bentuk di pertemuan sebelumnya. Silakan dikondisikan kelompoknya. Ya, sebelum kita ke permasalahan di dalam LKPD, Ibu ada orientasi masalah dulu yang bisa kalian lihat. Nah, dari sini kan di situ tentang perkembangan bakteri.
Jadi ditanyakan tadi dari satu bakteri membelah diri, sekian jam kemudian ada berapakah bakteri? Ya, ada permasalahan, ya, sedikit berbeda, tetapi nanti akan ada video pembelajaran yang akan Ibu bagikan. Sebelum itu, Ibu bagikan data PD-nya dulu. Sudah bentuk kelompoknya ya. Silakan dicermati masalah yang dianggap PD. Ya, diskusikanlah dengan teman sekelompoknya. Kan untuk masalahnya ada 3 permasalahan. Selesaikanlah 3 permasalahan itu. Kalau ada kesulitan boleh nanti bertanya. Ada petunjuk dan penyelesaian PD-nya dulu. Ya, di situ ada identitas, isi, namanya siapa aja. Ya, Ibu kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan 3 masalah ini ya. Silakan didiskusikan. 30 menit kemudian harus sudah selesai. Oke, selain dari buku dan bahan ajar yang sudah Ibu share, Ibu juga ada video untuk membantu kalian dalam pengerjaan masalah-masalah yang ada ini ya. Halo, apa kabar kalian hari ini? Bertemu lagi dengan Bu Siska dalam pembelajaran matematika. Nah, kali ini kita bersama-sama akan mempelajari barisan geometri. Pada kesempatan buah bakteri membelah diri menjadi 2 setiap 1 jam. Berapakah jumlah bakteri setelah 3 jam? Mari kita lihat bersama. Pada awal mula terdapat 1 bakteri. Setelah 2 pangkat 2. 8 adalah 2 pangkat 3. Sudah tampak kan polanya? Mudah bukan? Lalu bagaimana jika pada... Ya, sudah disimak videonya tadi ya. Sekarang kalian lanjutkan pengerjaannya. Kalau ada kesulitan nanti silakan bertanya. Boleh dibuka kembali untuk linknya sudah disertakan di grup ya, yang sudah diputar tadi. Ya, silakan dikerjakan untuk permasalahan yang ada di LKPD-nya.
Kelompok 7. Siapa kelompok 7 ya? Sekarang kita lanjutkan, kita undi langsung aja ya. Kedua. Siapa ya? Siapa? Siap-siap. Kelompok 1. Kita guys. Oke. Sekarang untuk masalah yang ketiga. Kalian menang ya. Ya, undi ya. Ya. Sekarang siapa? Kelompok 1. Kelompok 1 mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan sebelumnya perkenalkan nama saya Yaumi sebagai moderator dan samping saya. Dan saya akan mempresentasikan di papan tulis. Dimasukkan ke rumus SN sama dengan U1 buka kurun RN-1 dengan S5 12.000 3/2 pangkat 5 min 1 3/32 min 1 sama dengan 3/2 min 2 158.250. Ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, perkenalkan nama saya Safira, saya dari kelompok 2 dan 3. 32 itu dapat dari mana? 243 dari 3/5. 2 hasil dari 2 dipangkat ke 5. Apakah sudah jelas? Yang lain ingin bertanya? Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akan tutup presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 7 yang sudah dari soalnya tadi, soalnya adalah soal kontekstual ya, di mana di sini diketahui dari suku pertamanya 12.000, kemudian rasionya itu adalah 3/2. Jadi sudah dapat A, sudah dapat R. Ya, yang ditanyakan adalah jumlah 5 suku pertama ya, S5 ya. Nah, di sini langsung masuk karena di sini 3/2, R-nya ini lebih dari 1, maka gunakan rumus yang kedua. Ya, karena di situ ada 2 rumus untuk mencari SN. Maka tinggal kalian masukkan di sini A-nya berapa, kemudian R-nya berapa, ya. A-nya tadi 12.000, kemudian R-nya 3/2 dipangkatkan N, N-nya tadi 5, ya, dikurang 1, dibagi R-1, R-nya 3/2 dikurang 1, kemudian lanjut 12.000 ini dipangkatkan, ya. Benar tadi jawabannya bahwa 243 ini dari 3/5, kemudian 32 ini dari 2/5. Jadi 5 ini milik 3 dan 2, ya. Kemudian dikurangkan 1, ini disamakan penyebut, ya. Jadi tinggal 1/2. Yang ini juga supaya lebih mudah mengurangkannya disamakan penyebut juga. Maka dapatlah di sini dari 211 dibagi 32. Yang ini dari 3-1 jadi 1/2. Kemudian S5 sama dengan ini naik ya, karena di sini ada 2 pembagian, dinaikkan maka jadi kali. Ya.
Maka 79125 dikali 2, ya satunya ini tidak dituliskan juga tidak masalah ya karena di bawah. Jadi maka ini dikalikan 2 dapatlah 158,250. Jadi dengan menggunakan rumus ini kita lebih mudah dalam mencari untuk bulan-bulan yang tertentu ya. Untuk masalah penulisan ya ini diperhatikan untuk yang lain ya. Untuk yang ini harusnya kan R5 itu posisinya di sini ya. Nah, jadi diperhatikan untuk cara penulisan karena kalau di sini tidak sejajar dengan yang koper yang panjangnya. Artinya harusnya ini juga harusnya di sini. Ya, untuk yang lain yang dipresentasi diperhatikan ya peletakan sama dengannya. Oke. Ini juga harusnya di sini ya. Nah, oke. Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang permasalahan nomor 2. Sebelumnya perkenalkan saya Naura Ashifa sebagai moderator dengan Dwita Maharani sebagai notulen ataupun yang menjabarkan persoalan nanti dan Melani Rahmadani sebagai yang menjelaskan, serta ada Anggun Mandira dan Dika Firmana. Di sini kami akan menjabarkan tentang hasil diskusi kami, itu Dwita Maharani, dan juga yang akan langsung dijelaskan oleh Melani Rahmadani. Kepadanya kami silakan. Baik, mungkin di sini saya akan langsung menjelaskan. Nah, diketahui pada soal itu A atau suku pertama adalah 48 dan suku kelima atau U5 sama dengan 243. Nah, pada soal itu menentukan panjang tali. Menentukan panjang tali. Sebelum menentukan panjang tali, kita mengetahui dulu rasio. Nah, di sini kita mencari rasionya dulu. Dengan menggunakan rumus A dikali R pangkat 4. A sama dengan 243. A ini adalah suku pertama, yaitu 48, dikali R pangkat 4. Nilai R belum diketahui kan? Jadi kita tulis R per 4. R pangkat 4 sama dengan 243. Dan kemudian kita pindahkan 48 ini di sini. Jadi kalau pindah posisi dia jadinya dibagi. Jadi 243 dibagi 48. Pangkat 4 ini tetap. Nah, di sini kita sederhanakan dulu. Jika dibagi 2, 243 hasilnya koma-koma, maka kita bagi 3. Nah, 243 dibagi 3 itu sama dengan 81 dan 48 dibagi 3 sama dengan 16. Kemudian di sini kan ada R pangkat 4. Nah, kita cari nih 81 itu pangkat berapa? Di bilangan pangkat berapa? Kemudian untuk 81 ini adalah 3 pangkat 4. 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 81. Kemudian begitu juga dengan 16, yaitu 2 pangkat 4. Kemudian 4 ini kita hilangkan.
Jadi R sama dengan 3/2. Oke, itu untuk mencari rasionya. Kemudian setelah menentukan nilai R atau rasio tadi, selanjutnya kita menentukan total panjang tali semula, yaitu S5. Karena R-nya lebih besar dari 1, maka kita menggunakan rumus Sn sama dengan A dalam kurung Rn min 1. Wita itu ada 1. Nah, Sn, ini tadi itu Sn ya di rumusnya, tapi kita tulis S5 soalnya sudah diketahui. Kemudian untuk kita masukkan nilainya ke dalam rumusnya. S5 sama dengan ini A sama dengan 48 dan Rn itu sama dengan R rasio tadi kita udah ketahui kan 3/2. Jadi kita masukkan nilainya 3/2. N-nya itu sama dengan 5 min 1. Kemudian juga kita masukkan nilainya dalam rumus. Kemudian 48 3/2 pangkat 5 sama dengan 243 32 min 1. Juga dengan bawahnya. Kemudian 1 itu kita kalikan dan 1 itu dibagi dan 2 itu dikalikan dengan 48. Jadi 48 dikali 2 sama dengan 96. Nah, 243 ini kan tadi jadi 243/32 dikurang 32/32. Nah, hasilnya itu adalah 96 dalam kurung 211/32 sama dengan 633. Jadi panjang tali semula adalah 633 cm. Baik, itulah penjelasan dari saya. Baiklah, itulah penjelasan yang telah disampaikan. Bagi yang ingin bertanya, silahkan. Izin bertanya. Baiklah, untuk saudara. Saya Yogi Saputra dari kelompok 5 ingin bertanya. R pangkat 4 sama dengan 81/16. R pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 4/2 pangkat 4. Itu dapat dari mana? Oke, baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. 1/16 itu disederhanakan dari bilangan 243 dibagi 3 dan juga 48 dibagi 3. Sampai sini presentasi kami hari ini. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih aplaus untuk sama dengan 48, kemudian kelima atau suku kelimanya diketahui 243. Jadi ada 11 kali tadi ya. Nah, dari sini karena di sini R-nya belum diketahui, maka kita harus mencari R-nya dulu, ya. Bagaimana cara mencari R-nya? Kita hubungkan ke rumus suku ke N atau UN, ya. Dimana ini kalau dijabarkan maka akan jadi R pangkat 5 dikurang 1. Jadi N-nya kan 5, maka dapatlah 4 dari 5 dikurang 1. Ya, terima kasih untuk hari ini ya. Sebelum kita akhiri, kita simpulkan dulu permasalahan pembelajaran kita hari ini. Siapakah yang dapat menyimpulkan materi hari ini? Silakan buat kesimpulannya. Ya, enggak, silakan Nongga. Itu dirumuskan dengan U2 dibagi U1 ataupun U3 dibagi U2, sehingga dirumuskan R, UR, UN itu dibagi UN min 1. Ya, benar sekali ya. Jadi berapa disimpulkan? Pertama rasio. Rasionya berapa? UN sama dibagi UN min 1. UN itu rumusnya UN sama dengan AR pangkat N min 1. Ya, betul. Dirumuskan adalah kalau untuk deret geometri A, R, pangkat N min 1. Bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Sangat. Adakah dari permasalahan tadi yang kalian susah untuk mengerjakannya? Tidak. Sedikit?
geometri. Ya. Nah, kalian cari nanti infonya ya. Deret geometri tak terbuka. Iya, deret geometri tak tegak. Sekalian kerjakan di rumah, kumpulkan di minggu depan, kerjakan di latihan dan pelajarilah materi tentang deret geometri tak hingga. Pelajarilah apa itu tak hingga, ya. Manfaatnya apa? Kita ketemu di minggu depan. Untuk hari ini mungkin sampai di sini dulu ya, sebelum kita kalian lanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Ibu tutup dulu. Mungkin sampai hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan yang Ibu lakukan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.